Untungnya kita juga udah ada pembelajaran kontrol di Hmm. workshop gitu, itu kan pakai beneran. Nah, hampir menusuk si kakinya macan. Halo KL Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bareng gue Matias. Dan hari ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Ismi Melinda. Yeay. Terima kasih Kak Ismi sudah Terima meluangkan kasih. waktunya ke Terima Kapan kasih. Lagi Talks. Terima kasih juga sudah diundang. Seru banget ketemu teman-teman. Gimana kabar Kak Ismi? Alhamdulillah baik. Sedikit capek-capek karena habis Dari Bali. olahraga kemarin. Oh, sama dari Bali juga. Iya, dari Bali kemarin juga. Ini ceritain Kak Ismi kemarin ke Bali agendanya. Agendanya itu kita membawa untuk satu film namanya judulnya Live gitu. Kebetulan aku di sana sebagai aktornya juga dan co-produser gitu. Asik. Jadi alhamdulillah film kita masuk di Festival Film Bali gitu dan tayang di sana juga gitu. Ini berarti apakah untuk pertama kalinya hadir di belakang layar juga sebagai co-producer atau Mm. ini udah pernah sebelumnya? Ini adalah pengalaman pertama sih. Aku dipercaya untuk menjadi co-produser. Sangat menyenangkan dan apa ya, jadi menurut aku ternyata sebagai co-producer juga banyak pembelajaran ya yang bisa dilihat dari sebuah film gitu. Dan alhamdulillahnya kalau untuk film Live ini kan udah di beberapa festival juga, termasuk yang kemarin di Amerika juga udah, terus habis itu Australia, terus kita masuk juga nanti tanggal 13 masuk di New York Festival, Asik. gitu. Kak, cobain yang mungkin yang belum nonton premisnya apa sih kalau Live ini? Kalau Live ini tentang perempuan namanya Linda, dia terjebak di dalam sebuah lift di perusahaan jam salen. Dan ternyata itu dia terjebak itu memang dijebak oleh satu orang dan dari situ dia diadili lah gitu. Oh, Diadili dan ya dari situ juga ternyata terkuak bahwa banyak rahasia dari perusahaan-perusahaan itu yang selama ini kita nggak pernah tahu gitu. genrenya apa? Thriller atau? Psychological drama thriller. Wow. Oke. Nah, kayaknya sebelum lebih lanjut kita ngobrol nih. Iya, iya. Jadi kapan lagi tuh punya file foto-foto Kak Ismi dulu? Oh, Nggak tahu ini tahun berapa ya, tapi mungkin menguak ya. mungkin akan mengingatkan masa lalu Kak Ismi sedikit. Oke. Oke. Oh my Iya. God. Bener-bener wanita sekali ya. Dia masih sekolah sih sebetulnya. Sekolah. Iya. Ini tahun berapa nih? Tahun berapa 2000 ya? berapa nih? Ini kayaknya 10 atau 9 nih? 11. 2010 ya, 9 apa 10 lah sekitar itu kalau nggak salah. Ini dalam rangka Aku sempat nyanyi pada saat itu. Gitu, jadi mencoba peruntungan di beberapa entertain lah ya gitu, termasuk nyanyi itu sendiri. Dulu ngeluarin single. Iya, ada Judul single. Judulnya ada Selingkuh, terus kita kerjasama sama Mas Aji Sutama juga, which is itu yang buat yang lagu Untukmu, kalau pernah dengar kayak Di Antara Kita yang gitu, sama yang lagu Cinta dari Mbak Vina Panduwinata, Aku Recycle Ulang. Ini kenapa terjun ke emang pure nyoba, nice Pure try. nyoba sih, try gitu. Tapi aku mestinya nyobanya juga tetap latihan dulu gitu untuk nyanyinya gitu. Habis itu baru masuk ke studio rekaman. Oke, nih kita ada satu lagi ya? Apalagi nih? Iya, ada satu foto lagi mungkin. Asik. Aduh, ya ini hampir sama sih. Tapi ini kayak lagi ulang tahun gak sih? Nggak tahu nih. Lagi mau single juga, single pertama aku juga. Itu yang judulnya Selingkuh. Kalau yang tadi itu baru pengenalan sih kayaknya. Kayak udah lama banget ya, jadi udah ada lupa ya. Ya sekitar 2009-2010 lah ya. Nah, ini masih ya ampun. Make up-nya sangat ini ya. Ada lagi sebenarnya, cuman ya udah 2 aja ya lah ya. 2 aja ya.
Nanti bisa dilihat yang penasaran ada di file-filenya kapanlagi.com tuh, Oh, itu tidak bisa foto-foto. dihapus ya, apa gimana? Nggak bisa Nggak kayaknya deh. bisa ya? Menjadi momen ya, momen perjalanan lah. Iya, Iya kita betul, rekam, heeh. jejak perjalanan Rekeismi dari tahun berapa tuh, 2009, Iya, 2010 sampai mhm. sekarang ada di titik ini Iya gitu kan. betul. Terima kasih ya kapanlagi.com sudah mengabadikan itu semua. Walaupun agak malu ya. Iya. Nah, Oke. oke nih, kalau ngomongin perjalanannya Kaismi gitu, Mhm, dari atlet mhm, terus sampai sekarang mhm, hadir sebagai salah satu aktris laga yang kayaknya udah jarang aku ngelihat yang mhm, bener-bener pure dia adalah, aktris laga yang punya basic, bela diri gitu. Nah mhm, kalau, eee, dari Kaismi, pernah membayangkan nggak sih dulu, mhm. sampai bisa ada di dunia entertain gitu? Enggak sama sekali, Heeh, gitu sih. Awal mulanya justru untuk kenapa akhirnya jadi film action gitu ya, mhm, yang, banyak aku mainkan gitu, ada beberapa lah gitu alhamdulillahnya dipercaya untuk memerankan di film-film yang genrenya action gitu. Awal mulanya justru nggak sama sekali kepikiran untuk menjadi aktor action gitu. iya, Tapi ya karena memang awal mulanya aku tuh suka banget latihan dan memang aku latihan bener-bener pure masuk ke silatnya itu sendiri, bener-bener masuk ke perguruan, mhm, terus ngambil beberapa sertifikat juga. Tapi bener-bener bukan untuk dipersiapkan untuk nantinya akan menjadi aktor iya, gitu kan. Tapi bener-bener latihan karena emang suka juga, suka mempelajari beberapa self defense dan, beberapa belajar untuk aksi tubuhnya seperti apa gitu. Nah awal mulanya sih nggak ada kepikiran ke mhm, sana, tapi pada akhirnya aku ketemulah sama Kang Yayan iya, gitu. karena di perguruan yang sama? Ke perguruannya kebetulan sama tapi Heeh, beda gitu. Jadi iya, namanya ada Kateda, tadi dia pecah jadi Sindor dan PSTD. PST, PSTD itu Kang Yayan dan aku di Sindonya pada saat itu. Ketemulah pada saat itu kita juga ada salah satu muridnya Kang Yayan yang memang temen baik aku juga gitu. mhm, Kita tuh suka bikin video-video, apa namanya, martial art gitu loh, iya, short movie, short video lah gitu ya untuk, pembelajaran bela diri. Akhirnya itu sampailah ke Kang Yayan gitu. Nah dari situ Kang Yayan kan kebetulan juga beliau itu menjadi director action di beberapa film film, kan untuk koreo dan lain-lain. Aku dipanggillah untuk mencoba peruntungan di action dan, casting pada saat itu. mhm, Nah, awal mulanya itu casting-nya di Malaysia, gitu. Karena kebetulan, Kang Yayan itu menjadi director action di sana, gitu. Dan aku di apa namanya, dipanggillah sama Kang Yayan untuk mencoba, apa namanya, casting di sana. Karena kebetulan memang dibutuhkan ada female karakter yang memang bisa bela diri dan bisa menggunakan 2 senjata. Dan kebetulan juga aku itu belajar bela diri yang namanya Arnis juga. Arnis? Arnis itu adalah salah satu bela diri dari Heeh, Filipina, dia memakai 2 baston. 2 baston tuh kayak kayak toya tapi lebih pendek. Gitu, mmm, jadi kita bisa mainin 2 baston itu, tapi aplikasinya bisa di berbagai alat, itu kayak misalkan, kita bisa aplikasiin untuk ke 2 pedang ataupun apapun itulah misalkan 2 senjata itu gitu. Nah dan kebetulan yang karakter female ini yang untuk heeh, di film, Wira pada saat itu nama judul filmnya, itu menggunakan 2 senjata itu. oke. Datanglah ke sana casting, tapi ada beberapa aktor lain juga lah yang, datang ke sana gitu untuk casting. Dan alhamdulillahnya dapat gitu. Oh berarti itu jadi film pertama? Film pertama untuk action ya, Oh, itu tahun mhm, berapa berarti? 2019 ya kalau nggak salah. Oh untuk action-nya ya? Ya untuk Heeh. action-nya Tapi gitu. kalau perjalanan dunia entertain-nya Awal mulanya justru kalau misalkan untuk entertain-nya itu aku sempet main di Trans TV heeh, judulnya itu apa ya lupa lagi, udah lama banget. Pokoknya di Trans TV, oh iya ini apa, Oh Ternyata, pernah dengar gak sih? Dia tuh kayak lebih horor-horor gitu, oh tapi iya, dia kayak sketsa gitu. heeh, Jadi kayak, pendek-pendek gitu loh, FTV-FTV pendek gitu. Nah awal mulanya di situ, tapi itu kan lebih ke drama ya, iya, nggak ada aksinya sama sekali. Tapi pada saat itu juga aku sudah mempelajari bela diri. Makanya
nggak menyangka juga akan jadi, apa namanya, lebih ke action nih sekarang gitu. Karena Heeh. memang pure untuk pembelajaran bela diri itu memang untuk pembelajaran diri sendiri aja, bukan untuk, apa namanya, untuk dipersiapkan untuk menjadi aktor di film action gitu, belum sih. Nah, Mhm. pilihannya adalah ke pencaksilat saat itu, Mhm. pertama kali Mhm mhm. untuk kenapa waktu itu memilihnya pencaksilat? Kenapa memilih pencaksilat? Karena suka dengan gerakan-gerakannya sih. Heeh. Dia tuh kayak akan seni, terus ada yang namanya kalau di kalau di silat itu kembangan namanya jurus-jurusnya itu. Kayak gimana tuh? Ya kembangan itu bervariatif gitu Oh, maksudnya. Cuman kan jadi melihatnya itu kembangannya itu kayak menari, tapi mempunyai arti dan bisa mematikan juga kalau misalkan mmm, kita praktekkan untuk, self defense gitu. Ya dan cantik juga iya iya, gerakan-gerakannya benar gitu. benar. Jadi dari situ ya aku mempelajari hal itu. Terus kenapa jadi mempelajari Arnis juga, karena Arnis itu menurut aku bagus banget, karena dia kan memakai 2 senjata ya. Nah 2 senjata itu sebetulnya sangat berfungsi untuk, muscle memory kita, which is Heeh itu akan bisa lebih seimbang antara otak kiri dan kanan, gitu. Jadi pergerakan kanan dan kiri ini jadi lebih seimbang, itu sih sebetulnya yang heeh. memang memotivasi aku kenapa belajar silat dan Arnis, gitu. Waktu itu sedalam apa sih Kak ikut, silatnya sampai, kejuaraan-kejuaraan gitu atau? Enggak, kalau untuk kejuaraan aku sebetulnya enggak ke atletnya, tapi lebih ke pembelajarannya aja. Jadi aku ngambil Oh, sertifikat-sertifikat yang ada di perguruan tersebut gitu. terus kalau aku baca juga sempet jadi wasit pertama wanita pertama di One Pride. Iya betul. Itu gimana kalau jadi wasit gimana? Nah, kalau untuk jadi wasit sebetulnya aku tuh, dari silat dulu Iya, wasitnya gitu, karena dulu itu di One Fight itu mengadakan ada salah satu namanya Silat Bebas Indonesia, mhm, kalau pernah dengar. Itu Silat Bebas Indonesia which is, aku juri di sana dan wasit juga di sana di silat mhm, bebas. Nah kebetulan karena satu event gitu kan, jadi silat bebas dulu habis itu ke One Fight. Jadi ketemulah sama orang-orang di One Fight. Akhirnya si silat bebas ini kan nggak berjalan, sampai seterusnya gitu mhm, kan, jadi stuck di situ akhirnya aku diambil untuk di, wasit juri di One One Pride Pride. gitu. Tapi nggak yang semata-mata lo diambil terus habis itu langsung bisa jadi wasit dan juri, enggak. Jadi ada memang, pembelajaran yang memang kita juga harus tahu sebagai wasit dan juri. Kayak misalkan jurus-jurus kayak misalkan kuncian-kuncian yang memang ada di BJJ. Karena kan kalau di One Fight itu kan MMA kan, mixed Iya martial iya, art gitu. Jadi kita juga harus tahu yang namanya boxing, terus tahu yang namanya Muay Thai, all martial art gitu, terutama si Brazilian Jiu-Jitsu itu. mhm. Kan Brazilian Jiu-Jitsu juga banyak banget kunciannya. Jadi bener-bener aku mempelajari itu, karena untuk step menjadi wasit dan juri itu ada ujiannya gitu. Oh iya, Jadi kita diuji bagaimana kita harus menghafal beberapa kuncian yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu itu sendiri, terus bagaimana menilai sebuah pertandingan dalam sebuah oktagon, terus bagaimana impact, apa namanya, setiap lawan itu harus tahu gitu. heeh. Itu banyak dipelajari. Ada ujiannya sehingga kita dapat sertifikat untuk bisa masuk menjadi wasit dan juri di One Fight. Gitu, Wow, jadi banyak sih maksudnya perjalanannya panjang juga untuk masuk ke situ gitu. oke. Tapi apa Kak momen atau trigger yang membuat, Kak Ismi itu kayak menetapkan diri, kayaknya emang gua ke dunia entertain deh. Momen apa yang, Mhm. eee, paling membuat keputusan Kak Ismi di dunia hiburan? Sebetulnya tidak terencana ya, Heeh, cuman karena memang berjalannya waktu, terus, akhirnya aku ada dapat kesempatan, di dunia film, terus mendapatkan karakter-karakter ini itu. Akhirnya itu menjadi sebuah ketagihan sih aku. oh, Iya, kayak misalkan misalkan aku dapat peran A gitu kan, terus aku kayak pengen belajar lagi dan mempelajari lagi bagaimana karakter B bisa dapat di aku gitu. Itu itu proses mengulik sebuah karakternya itu asik gitu loh menurut nah, aku ya. Dan itu menjadi sebuah
Ya ketagihan lah, jadi dalam diri tuh jadi kayak mengulik, oh karakter orang tuh jadi beda-beda loh gitu, tapi kita bisa mainin ini di sebuah film, karena aku nggak bisa bermain misalnya jadi orang jahat di dunia real kan, tapi kan Bisa aja sih, iya cuma kan, nggak tapi jangan lah. nggak mungkin jangan kan, kalau misalkan kayak bunuh-bunuhan kan nggak mungkin gitu, tapi kita bisa mempraktekkan itu di dunia film Iya gitu, iya. jadi lebih bisa berkreasi, terus bisa apa ya, bisa mengubah beberapa karakter, bisa menimbulkan beberapa karakter, itu menurut aku kayak seni luar biasa sih. Apalagi mungkin ditambah lagi di dalam film action juga aku banyak belajar tentang bagaimana berdialog lewat pukulan dan tendangan, itu juga Mhm. bisa disisihkan gitu. Jadi kayak momen-momen itu yang menurut aku kayak, terus menjadi pembelajaran yang akhirnya menjadi ketagihan untuk terus di dunia entertain gitu, terutama di keaktoran. Oke. Mhm. Ada ini nggak sih, role modelnya dulu? Dulu role modelnya itu aku ya Mbak Christian Hakim sih Iya. kalau untuk Indonesia, mhm. Tapi Tapi untuk kayak misalkan action? action itu dulu tuh aku suka banget sama Kang Yayan, Kang Cecep, terus habis itu Bang Iko dan alhamdulillah maksudnya semesta mempertemukan aku sama orang-orang hebat itu gitu. Dan kalau tadi dengar ceritanya Kak Ismi, Mhm. kayak pas Ikatan Darah ini cerita tentang Kak Ismi juga karena di situ ada silat. Mhm mhm Iya mhm. Kak, gitu ya. Mhm. Itu gimana ya waktu itu bisa, Dapet. dapet di sebelumnya mungkin yang video ya? Yang di Leak? Jadi ya kebetulan pada saat itu untuk, film Ikatan Darah kenapa akhirnya bisa dapat peran itu gitu. Awal mulanya sebelumnya aku tuh udah pernah kerja sama sama Wise Team, Mhm. which is di film Marni pada Oh saat itu. ya. Cuman, maksudnya lebih ke Wise Team-nya aja yang ikut terlibat di dalam pembuatan koreo di dalam film Marni tersebut. Nah dari situ Wise Team ternyata mempunyai PH namanya Production House Wise Picture Picture. gitu. Pada saat itu awal mulanya mereka membuat film pendek yaitu Pasung. Oke, iya benar Iya, benar. jadi aku alhamdulillah terlibat di film itu pada saat itu, kayak ikut serta dan aku ya siapa yang nggak mau ya, maksudnya bisa satu tim sama tim yang hebat juga gitu kan, Heeh, udah tahap internasional, benar terus benar. habis itu ketemu sama idola sendiri yaitu Bang Iko Mhm. gitu. Jadi aku ikut serta dalam situ ya udah yes gitu untuk ikut gitu. Nah pada saat itu juga aku belum tahu kalau mereka akan membuat film panjangnya yaitu Ikatan Darah. Ikatan Darah itu sendiri aku ditawarkan sih untuk yang Ikatan Darah Heeh. itu. Jadi Bang Iko menghubungi langsung untuk ikut serta mau nggak gitu untuk film Ikatan Darah. Ya aku mau lah gitu Nggak kan, usah terus ditanya ya iya nggak ngapain, orang ngajak aja, "Mi ikut," gitu iya aja ya ngapain ditanya ya? iya kan Kadang ya? iya kan. Makanya pada saat itu kayak, ya siapa yang nggak mau gitu Iya. kan. Terus habis itu kebetulan juga aku ngelihat bahwa direkturnya itu adalah Siddhartha Tata Iya. dan aku juga udah ngelihat beberapa filmnya dia, kebetulan aku juga memang suka sama film-filmnya dia, Mhm. termasuk pada saat itu aku nontonin film pertamanya dia yang aku tonton itu adalah Hitam judulnya, Oh iya. tentang zombie yang Mhm. sendirian itu loh. Dan aku kayak, "Ini siapa ya direkturnya, kayak bagus banget ceritanya," gitu, simple tapi deep gitu menurut aku. Dan akhirnya dipertemukan di film Ikatan Darah, ditawarin sama Bang Iko, aku bilang sampai, "Aku casting berapa kali deh untuk dapetin peran ini," gitu. Oh itu casting juga? Enggak lah ya harusnya. Enggak sih, cuman kalau misalkan ada casting pun aku akan ngelakuin itu terus-menerus gitu sampai dapet. Please dapetin peran itu gitu. Dan Eh, kebetulan juga silat juga karena kan untuk film di Indonesia kayak jarang ya mengangkat silat benar lagi benar. gitu. Ya yang ngangkat ya itu Iya The lagi, Raid kan The Red. terakhir gitu dan akhirnya ada silat lagi cuman di apa namanya, versi yang berbeda yaitu female-nya gitu kan. Kalau dulu Mhm. kan cowoknya, sekarang female-nya. Kan jarang juga untuk mengangkat female menjadi lead gitu kan, Iya benar. agak susah ya Heeh. kalau di film action gitu. Akan ada lagi nggak? Mudah-mudahan ya. Kita berdoa aja. Nah, nggak sedikit juga yang, notice Kaismi tuh di peran Leak sebenarnya. Mhm mhm mhm. Itu gimana, waktu itu terlibat di pertarungan? Jujur untuk film, pertaruhan, series pertaruhan itu sebetulnya aku tuh film Ikatan Darah dulu syutingnya baru itu. Oh gitu. Iya. Jadi aku kenal dulu sama Mas Tata,
Dari situ aku ditawarin untuk next-nya yaitu series yang Pertaruhan 3. Mhm. Jadi selesai syuting Ikatan Darah itu Desember pada saat itu, terus untuk syuting yang, Pertaruhan series, 3 itu di Januari Mhm. awal. Nah di situ, jadi selesai itu baru lanjut ke Pertaruhan 3. Jadi Oh, jadi sebetulnya kebalik ya? kebalik. Oh. Jadi aku main di Ikatan Darah dulu, sebenarnya syutingnya udah duluan Ikatan Darah. Oh, Baru oke masuk ke oke oke. Pertaruhan. Itu juga seru sih, maksudnya karena IP-nya udah besar juga ya, Bener. terus, terlibat langsung di situ juga kayak, yes aku mau karena memang udah besar juga IP-nya, terus ketemu sama aktor-aktor yang famous dan hebat juga, kebetulan juga Mas Tata yang timnya juga udah tahu maksudnya untuk, skala bagaimana dia syutingnya itu bener-bener enak gitu. Dalam artian kayak semuanya 12 jam, terus Heeh. preparation-nya juga mantap gitu, ya menurut aku ya, ya aku akan selalu join sih kayaknya film-film Mas Kayaknya nggak Tata. usah ditawarin ya? Iya, soalnya enak banget gitu, Heeh. timnya tuh udah bener-bener solid gitu, dan Mas Tata selalu mereka-mereka aja gitu, Oh, berarti timnya. itu sebenarnya Dini dulu baru Leak? Iya, Dini dulu baru Leak gitu. Ah, iya iya. Itu juga menarik sih kayak karena kan beda juga kan, kalau Dini kan, protagonis lah gitu, tapi Heeh. kalau di Leak kan antagonis. Cuman kalau Mas Tata itu pengennya selalu membuat karakter itu abu-abu gitu. Oh, iya. Jadi kan setiap orang pasti punya pernah salah dan pernah benar juga gitu kan. Jadi itu yang menurut aku kayak, oh iyalah maksudnya biar lebih relate sama orang-orang yang di sekitaran kita karena kita juga kan abu-abu kan gitu. Itu yang menarik untuk diulik sih sebetulnya. Iya, di karakter Dini sama Leak juga sebenarnya si Leaknya juga baik juga ya. Iya kan, Nah, abu-abu bener bener, heeh kan heeh. gitu. Bener Tapi bener. enaknya sama Mas Tata itu kita bisa diskusi sih. Jadi kayak misalkan karakter A, misalkan pada saat, apa namanya, ditawarkan untuk peran Leak tuh, aku bener-bener kayak cari tahu meskipun di skenario kan nggak tersirat ya, dia dari mana, apa segala macamnya, kenapa namanya Leak. Mhm. Itu aku kayak nulis sendiri apa segala macamnya, sampai tanya-tanya sama Mas Tata kenapa namanya Leak, karena kan, "Loh kenapa?" Iya Gitu. iya. Berarti harus ada karakter harus ada apa namanya, kayak Signature-nya? gerakan-gerakan Heeh. yang memang aku harus cari kenapa dia disebut leak gitu. Ya, oke oke oke. Meliuk-liuknya itu kayak aku menciptakan itu kayak, apa harus kayak gini ya? Tapi tentunya aku tanya dulu sama Mas Tata, kalau misalkan emang, dia, apa namanya, approve, baru aku laksanakan gitu. Oke. Mhm. Nah, eee, Kak Ismi kan basic-nya atlet gitu ya, terus Mhm, ketika terjun ke dunia entertain gitu, mhm, ada hal-hal yang, ini nggak sih, bikin, gimana ya, kayak misalnya lah, atlet kan disiplin gitu, mhm mhm, itu kebawa, ke entertain nggak? Ya kita tahulah kalau misalnya, ya memang nggak semua, tapi ada yang, ngaret gitu-gitu. mhm Itu mhm. kebawa ke Kak Ismi nggak sih? Kebawa banget. Heeh. Gini loh, maksudnya kalau aku belajar silat itu ya itu, bukan hanya belajar tentang bagaimana menguatkan fisik, tapi juga belajar bagaimana menghormati, kepada sesama, kepada guru kita, bahkan menghargai waktu itu sendiri gitu, Heeh. dan menghargai prosesnya gitu. Itu yang menurut aku jadi pembelajaran dan selalu kenapa aku jatuh cinta sama seni bela diri, entah itu pun maksudnya kayak bela diri apapun ya, Iya itu iya. tuh sangat-sangat disiplin, menghargain sangat waktu itu gitu. Karena kan kalau misalkan nggak disiplin dan konsisten, nggak akan jadi sama sekali, Bener bener bener. gitu. Buat apa gitu. Karena kayak sia-sia aja gitu. Karena kan butuh fokus, butuh konsisten, pembelajaran itu kan harus terus berulang dilakukan kan. Kalau Heeh. nggak kayak gitu, kalau nggak ada kedisiplinan dan kita nggak terus-menerus datang ke tempat latihan, nggak akan jadi gitu. Iya iya, Ya bener itu bener. kayak bentuknya nggak akan lurus misalkan, terus apapun yang kita gerakan juga nggak akan kena ke lawan main gitu. Itu kan butuh konsisten dan kedisiplinan gitu. Dan itu akhirnya kebawa ke dunia pekerjaan, yaitu mungkin syuting gitu. Iya. Kalau aku sih sebisa mungkin tidak pernah apa namanya, tidak pernah telat gitu. Sebisa mungkin, 15 menit sebelum sudah ada ataupun 30 menit mendingan aku menunggu deh orang lain daripada aku ditunggu. Karena itu merasa nggak enak sih kalau aku. Kalau Bener. aku orangnya nggak enakan juga, jadi kalau misalkan ditunggu orang itu justru kayak aku nggak enak banget gitu. Jadi lebih baik ya udahlah nggak apa-apa aku nunggu aja gitu. Apalagi kayak yang,
kebawa gitu dari basic seorang atlet ke dunia hiburan? Mhm. Ininya prinsip-prinsip apalagi yang kebawa di dunia entertain? Ya salah satunya adalah kedisiplinan, menghargai sesama, Heeh. apalagi senior gitu kan, tidak egois gitu. Itu yang terus kebawa sih ke dunia pekerjaan gitu dari dunia apa namanya, martial art Mmm. yang aku jalanin yaitu entah silat, entah itu arnis gitu. Jadi lebih perfeksionis nggak sih Nah jadinya? itu, iya sih, lebih profesionis. Jadi kayak apapun kayak misalkan untuk karakter itu, Iya iya misalkan iya. aku dapat karakter itu tuh kayak bener-bener ditulisin, "Oh ini harus kayak gini, oh ini harus kayak gini, di scene ini harus seperti apa." Jadi ada cutting-an itu yang terus dibuat, tapi Mhm. tapi aku tidak yang bener-bener, spesifik harus seperti itu, karena kan kita juga ada tim ya, ada Mhm. director, ada beberapa teman aktor, ada lawan main juga dan kita juga harus berdiskusi sama mereka untuk menyatukan bahwa, skenario ini ataupun scene ini boleh nggak seperti ini gitu, dengan Heeh. karakter yang memang aku punya ataupun karakter lawan main yang kita punya. Tentunya juga diskusi sama sutradara yang memang, apa namanya, yang punya approval untuk membuat scene itu mau seperti apa gitu dan setiap karakternya tuh mau dibuat seperti apa. Itu juga ya tentunya aku nggak yang bener-bener kekeh gitu untuk seperti itu, tapi aku tetap berdiskusi sama mereka karena kan bagaimanapun kalau untuk film kan hasilnya bukan dari satu orang Iya kan, bener, tapi dari semua semua tim tim gitu, yang mhm, terlibat di situ ya. betul, Nah kalau, ini nih pengalaman yang, seru gitu atau mhm, mungkin, eee, cedera, pernah nggak dapet cedera yang parah ketika syuting? Karena kan sering ya, karena adegannya sering banget itu, lumayan apalagi kemarin lah kita ngomongin Ikatan iya Darah deh, iya, itu kan intens banget iya, kan, heeh heeh, sama si Livi sama Livi, Livi betul, terus mhm, yang bawa gergaji siapa? Adul, Adul, iya Boris sama ya Boris, Boris, sama Macan, sama itu kan Macan, intens banget iya kan, iya. kayak gimana? Nah, kebetulan untuk yang syuting Ikatan Darah itu minim cedera Heeh. sebetulnya, cuman ada beberapa part yang hampir kena, yaitu pada adegan yang kita bertiga, tapi yang pada saat aku sama macannya aja. Kan ada tuh scene Iya bertiga, iya, kan lawan aku, Livi sama Macan. yang di Ya Mega ruangan ya gitu kan? ya bener, Mega, Dini, sama Macan gitu. Nah pada saat Mega udah selesai, kan itu ada Dini sama Macan kan. Mhm. Nah itu tuh, pada saat syutingnya, kan itu pakai pisau beneran. Hah? Jadi ada beberapa part yang memang, Mas Tata menginginkan itu pakai pisau beneran karena kebutuhan kamera yang padat. Jadi kalau Oh, misalkan pakai yang bohongan itu kan, harus terlihat real kan, mhm. jadinya bener-bener kayak harus pakai yang beneran gitu, tapi Mas Tata juga kasih tahu dulu sama kita, oke apa enggak gitu, Mhm. percaya apa enggak, karena kita kalau kalau ngomongin tentang koreo syuting kan harus saling trust Iya kan. bener. Terus aku bilang sama Macan, "Gimana A, setuju apa enggak?" Gitu kan. "Ah, siap aku mah," gitu kan. Ya udah gas gitu kan. Tapi mungkin ya untungnya kita juga udah ada pembelajaran kontrol di Mhm. workshop gitu, itu kan pakai beneran. Nah, hampir menusuk si kakinya Macan. Wah, Dan itu bener-bener kayak kan ada apa namanya, ada lemari tuh. Jadi aku kan heeh, tusuk tusuk tusuk. Nah, pas nusuk ini bener-bener dikit lagi masuk ke bagian kaki. Untungnya kan kakinya itu agak longgar kan. Jadi iya. masuknya ke kaki nembus, Oh bener-bener nembus ke nembus celananya, gitu. tapi yang Iya. bagian longgarnya? Yang bagian longgarnya. Kalau misalkan itu persekian detik, enggak ini tembus sih. Ya, Cuman pas aku bilang kayak, "Wah ini tembus," udah gitu. Kayak untungnya macan juga maksudnya bener-bener, refleksnya juga cepat gitu iya kan. iya. Akhirnya kenanya nggak ke ini, nggak ke kaki gitu kan. Oh malah hampir cederain orang ya? Iya habis ceritain orang gitu, tapi kalau akunya sendiri ada beberapa yang memang kayak misalkan ini jadi biru, terus Heeh. habis itu pada saat, scene aku sama Mega, itu malah justru aku yang ngenain kamera. Jadi bener-bener aku nonjok kamera tuh sampai bener-bener biru Heeh. biru terus habis itu bengkak, tapi disemprot bentar habis itu lanjut lagi Ini yang gitu. di rumah yang berantem sama Mega itu? Yang Rumah rumah nenek, nenek-nenek iya. itu? Nah itu. Itu sebetulnya ada beberapa cedera gitu kan. Heeh. Cuman kan
berapa 10 menit lah, kita bener-bener berhenti karena bener-bener cederanya parah kan, tapi ya udah lanjut lagi gitu, Mmm, itu ada sih. lagi nggak selain mungkin yang di project lain? Kalau di project lain justru pada saat di Malaysia. Yang Ja film tadi itu, iya, film Wira Wira? judulnya. Jadi kan workshop, justru pada saat workshop sih. Karena pada saat itu kan, pelatihnya langsung Kang Yayan. Heeh, Kang Yayan kan sangat-sangat disiplin sekali kan, kalau misalkan, eee, tendangan belum lurus itu akan terus-terusan dilatih gitu kan. mhm, Jadi pada saat itu aku latihan, kaki kanan aja itu dalam waktu 1 minggu gitu, mungkin pegel dan lain-lain segala macamnya, akhirnya aku nggak bisa bangun. nah, Besoknya tuh bener-bener nggak bisa bangun, sampai aku bener-bener sakit banget nggak bisa bangun, terus aku telepon, "Aku ini nggak bisa bangun." Jadi kan, pada saat di Malaysia kan aku sendirian juga heeh, kan, di sebuah apartemen gitu kan, dikasih sama mereka gitu kan. Bener-bener nggak bisa bangun, terus aku telepon sama orang production house-nya untuk datang ke rumah untuk bangunin aku, bener-bener aku digotong ke fisio. Karena nggak bisa bangun sama sekali, itu sih cederanya. Akhirnya aku fisio beberapa, minggu di sana, terus kebetulan juga ada Kang Cece, dia juga, kan dari Cimandi juga gitu kan, mmm, dia bisa pijit lah gitu, pijit tradisional, akhirnya bisa lagi jalan gitu. Tadinya bener-bener nggak bisa jalan, itu menurut aku yang paling cedera paling parah sih. oh. Nah ini kan, keras juga gitu kan, Mhm, syuting-syuting action gitu. mhm. Ada ini nggak sih adegan yang kayak, "Wah ini berat banget nih, kenapa sih gua mau ngambil kerjaan ini nih, padahal berat banget." Iya, iya. Ada terpikir gitu? Enggak lagi, Karena mungkin udah udah nagih seneng kali ya? ya? Udah Udah seneng nagih ya? kayaknya ya. Iya, jadi aku juga sempat berpikir, "Aduh kok sampai segininya ya, aku Nah cewek ya," gitu ya. nah, apalagi itu kan. Iya, kalau misalkan realnya juga kayak misalkan aku menjadi wasit dan juri sempet sih kepikiran kayak, "Ngapain aku di sini?" Gitu kan. Karena kalau nyokap sendiri tuh sebetulnya nggak seneng aku masuk bener-bener ikut terlibat bener-bener kayak atletnya gitu, makanya kenapa Wah, that's why kenapa aku nggak pernah terjun gitu untuk menjadi atletnya gitu, tapi lebih untuk wasit dan jurinya masih diperbolehkan. Tapi kan itu juga kayak nyokap tuh kayak takut gitu loh kena sama orang gitu kan, iya ya, apalagi kalau misalkan kita bener-bener di oktagon pas, pada saat menjadi wasit kan takutnya kena pukulan kita gitu kan, ataupun kita kena pukul si, apa namanya, fighter-nya gitu kan. Jadi kan itu juga riskan gitu, tapi ya nggak tahu ya, jadi nagih aja gitu, padahal heeh. kan real-nya kan darah muncrat ke sana sini gitu kan, tapi ya tetep aja sih ya, aku kayak menikmati itu. Kalau untuk ininya gimana, Mhm. apa, dari restu dari ibu gitu untuk film action-nya? Nah, untuk film action, ya aku sebetulnya awalnya memang tidak diperbolehkan gitu kan, karena takut cedera dan lain hal gitu, biasalah seorang ibu. Tapi kan aku kasih komunikasi dan pemahaman yang jelas gitu, karena ini kan bagaimanapun kalau di film action itu kan pura-pura kan. Ya walaupun Maksudnya kadang kena dikit ya. iya, kena dikit gitu kan, cuman kan, ada workshop gitu, ada maksudnya ada pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita melakukan syuting dari gerakan-gerakan Korea itu Mhm, sendiri gitu. Apalagi pada saat benar-benar di Ikatan Darah tuh ya, maksudnya dipersiapkannya itu workshop-nya bener-bener mateng gitu. mhm, Bener-bener mateng, terus kita latihan 2 bulan dan, workshop-nya itu sesuai dengan apa yang kita akan lakukan di syuting. syuting, gitu. Jadi video board sama syutingnya itu sama gitu, sama short Oh, list-nya itu juga sama yang akan dilakukan di syuting tersebut, gitu. Jadi udah dipersiapkan, jadi gerakan dan pengambilannya seperti apa tuh sebenarnya kita udah tahu, makanya sangat efektif sekali ketika kita udah terjun ke syutingnya. Nggak oh. banyak, waktu terbuang gitu, semuanya efisien gitu. Nah kalau di film action gitu kan, Mhm. selain kita harus hafal sama Gerakan, koreonya, itu kan kita juga harus menjaga, apa ya, kayak, karakternya si, kita menjadi apa gitu kan ya. mhm mhm mhm. Tantangan beratnya seperti apa sih ketika harus ngafalin koreo tapi dari segi, sinematik lah, Mhm, atau dari segi cerita kita masih harus tetap, berperan sebagai yang kita perankan gitu? mhm mhm. Mungkin kalau untuk itu sih tantangannya harus menyatukan itu semua sih. Iya ya, Iya, karena itu dia makanya pentingnya ada workshop, itu kan kita juga jadi tahu kan kita misalkan dapat karakter yang memang background bela dirinya adalah silat, ya, which is kayak kemarin mungkin Ikatan Darah itu background-nya adalah silat. Jadi
Meskipun kayak misalkan aku ditawarin untuk film action, itu pasti aku tanya dulu background si karakter ini tuh apa martial art-nya gitu. Oke. Apakah berantem jalanannya ataupun misalkan ada spesifiknya kayak misalkan kayak leak misalkan kan itu dari Bali kan, Mhm. misalkan yang di pertaruhan, apakah ada sisi Balinya gitu kan yang memang mau ditonjolkan, itu juga selalu aku tanyakan gitu. Cuman ya untungnya kalau yang di pertaruhan sih dia, bilangnya ya street fight aja gitu, Mmm. berantem jalanan aja. Tapi kalau yang untuk di Ikatan Darah itu kan lebih spesifik lagi yaitu silat gitu kan. Jadi dari segi kuda-kudanya itu udah beda, dari segi pukulannya itu beda-beda gitu. Meskipun memang targetnya sama tapi, eee, style-nya yang berbeda gitu. Oke Itu yang oke. membuat, menjadi lebih cantik dan harus kita gerakan terus-menerus, kalau enggak itu akan hilang gitu. That's Heeh. why kenapa ada workshop itu sendiri untuk menerapkan si, apa namanya, style dari koreonya itu sendiri gitu. Biar benar-benar meyakinkan penonton bahwa kita punya background bela diri A atau B atau C gitu dalam sebuah Mhm. karakter film tersebut gitu. Nah kalau ini, penggunaan stuntman gitu, Mhm. batasnya seperti apa kalau dari Kaizmi? Kalau dari aku selama aku bisa melakukan itu ya bisa lakukan aku sendiri sih gitu. Cuman ada beberapa yang kayak misalkan dari tim koreonya itu sudah mempersiapkan dan Mhm. dia tuh tidak mengizinkan untuk pemainnya melakukan adegan hal tersebut gitu. Heeh. Ada beberapa yang memang tidak boleh gitu. Bukan bukan si aktornya yang nggak bisa, tapi memang profesionalnya adalah tidak boleh melakukan hal itu. Karena satu, itu bisa membahayakan si aktornya tersebut. Heeh. Misalkan kan kita kadang-kadang human error kan ya. Iya. Bisa mereka kadang-kadang human error ataupun salah satu yang mungkin terjadi kesalahan terus akhirnya jadi fatal gitu kan. Akhirnya kan kalau misalkan aktornya yang melakukan, itu bisa menghambat keseluruhannya, bukan hanya buat dirinya dia sendiri Mhm. jadi cedera, tapi menghambat syutingnya yang masih lama gitu kan. Timnya akhirnya jadi nggak bisa syuting karena Heeh. kan aktornya juga cedera. Iya iya. Gitu, kayak yang berbahaya pastinya kalau misalkan tim koreo yang memang sudah profesional, dia itu pasti tidak akan memperbolehkan aktornya untuk melakukan adegan yang berbahaya, gitu. That's why kenapa kalau di luar itu pastinya, ada, apa namanya, stuntable-nya tuh banyak gitu Benar benar kan. benar. Iya, itu karena memang untuk dipersiapkan seperti itu, gitu. Karena kalau misalkan kita nggak syuting ataupun aktornya bener-bener cedera, itu kan menghambat ke Iya, waktu, soalnya budget, dan lain-lain berpengaruh ke kan. semuanya ya. Bener, Heeh. budgetnya jadi membengkak dong jadinya, itu sebetulnya itu. Jadi meminimalisir itu semua terjadi, jadi dipersiapkanlah body double gitu, Oke. Nah, gitu. apa namanya, dari tadi kan kita ngomongin sosok Kaismi yang, silat lah, terus Mhm. film action, tapi sisi lain dari seorang Ismi Melinda yang banyak orang nggak tahu apa sih? Sisi Sisi lainnya ya, yang bisa di-share lah. sebetulnya mungkin orang ngelihatnya aku, suka bela diri, Heeh. terus tough, mandiri gitu ya. Tapi ya sisi lainnya ya aku rapuh juga sih sebetulnya gitu ya. Itu sih maksudnya yang mungkin orang lain dan nggak pernah aku liatin juga sih sosok yang rapuh ini gitu. Nggak kelihatan ya. Iya harus nggak kelihatan gitu bagaimanapun karena menurut aku ya hal-hal yang menyakitkan ataupun, trouble di dalam diri aku sendiri ya biarkan aku dan diri aku sendiri yang menyelesaikan gitu. Jadi Heeh. orang lain nggak perlu tahu juga gitu. Gitu Oh, kalau aku sih punya prinsip seperti itu, kecuali kalau misalkan mungkin aku bisa share sama ibu aku aja gitu. eh, Tapi kalau misalkan orang lain nggak perlu tahu lah gitu. Biarkan mereka tahu dengan kebahagiaan aku dan ya hasil yang aku liatin ya kayak aku lebih suka share yang lebih-lebih ke positif lah gitu. positif. Tapi kalau untuk kayak kesedihan atau apa kayaknya aku nggak harus diumbar dan itu juga kan takutnya bisa menjadi apa ya, bisa menjadi momen untuk orang ngelihatnya jadi kayak ikut sedih gitu dan Heeh. sedangkan aku pengen, membagikan momen-momen kebahagiaan dan bisa memotivasi orang lain untuk bisa melakukan hal lebih baik lagi gitu dalam hidupnya, bukan untuk menjadikan, ikut serta dalam kesedihan di kehidupan aku, Oh, gitu oke oke. sih kalau aku. Nah, kalau nyanyi masih Kak? Hah? Nyanyi. Sekarang nyanyi di kamar mandi aja ya kayaknya. Udah nggak pernah sih kalau nyanyi sih. Ada tawaran?
Mmm, tawaran dari kapan lagi ya? Enggak sih, kalau untuk nyanyi kayaknya aku akan lebih fokusnya lebih ke aktor aja dulu Heeh, gitu. Karena kan semakin dewasa akhirnya kita juga lebih mengetahui apa yang akan kita mau kan, mhm, dan lebih fokus akhirnya akan menjadikan lebih baik juga daripada kita kemana mana. Kalau dulu kan masih mencoba ini, mencoba itu, mencoba apapun lah hal yang bisa membuat kita menjadi jati diri kita gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh kalau menurut aku hal-hal yang lebih fokus ya itu aja dijalanin gitu. akhirnya Mhm. ketemu ya setelah pencarian dari nyanyi, host, pernah jadi host Iya kan? betul, betul aku di Jejak Jejak Pendekar Merdeka. itu. Akhirnya memang ya acting ya yang, kayaknya prioritas bukan kayaknya, emang prioritasnya Iya di situ dulu iya, gitu. mudah-mudahan rezekinya tetap di situ gitu ya, Amin. amin. Nah, ini kan kalau tadi Kak Ismi nyinggung soal bagaimana, ngasih tahu ke orang, yang positif-positif Mhm aja. mhm, Kalau aku lihat di sosmed kan juga olahraga terus nih. mhm. Tadi kita juga udah ngobrol gitu, akan ikut apa yang Hyrox ya. Iya, heeh. Mungkin itu bisa diceritain nggak, eee, kapan sih? Terus kenapa terjun ke Hyrox sih? Mau Oh ikut High Rock Hyrox? ya? Heeh. Mau ikut juga ya? Enggak, Oh, nah kan tadi udah ngomong, aku lagi cari temen nih. member gym aja kita nggak kita jalanin, apalagi Jangan. Hyrox, dorong-dorong gitu. Oke, sebetulnya untuk High Rock karena emang lagi famous juga gitu ya, olahraga yang famous dan itu menurut aku bagus bisa Mhm, mempromoin orang-orang dan membawa orang-orang ke arah yang lebih baik ya, which is iya, itu adalah olahraga gitu kan. Nah, kebetulan aku kan, masuk di komunitas lari. mhm. Ya, komunitas lari ini memang orang-orangnya sekarang itu lebih banyak ke High Rock-nya gitu. Apa namanya Kak komunitasnya? Namanya Sweat and Smile, cie, Weh, teman-teman Sweat Sweat and and Smile Smile, gitu. Jadi meskipun berkeringat berkeringat. tapi kita tetap happy dan smile gitu. Walaupun kadang smile-nya terpaksa ya, Iya kalau udah capek. iya bener. Tapi kan harus tahu gak, oh kita di Sweat and Smile jadi Iya nih, secapek apapun kita harus smile seneng gitu. seneng, capek udah. Gitu, cobain deh nanti kapan-kapan ikut, Boleh, iya entar kan? ikut. Ikut easy face aja, Iya biar iya. seru-seruan aja, biar tetap smile. Gitu sih awal mulanya memang aku ikut di komunitas lari, terus teman-teman juga banyak ikutan High Rock, terus aku jadi tertarik gitu untuk, Mhm, ikut juga gitu. Meskipun, sebetulnya untuk aku ikutan bener-bener ikutan race terjunnya tuh belum ada. heeh, Tadinya mau di Korea, cuman ternyata full gitu kan tahun ini. Mungkin tahun depan, jadi sekarang ini lagi nih mempersiapkan badan aku dulu, fisiknya dulu untuk dipersiapkan untuk bisa masuk ke race-nya gitu. Karena kemarin aku udah pernah coba juga latihan simulasinya itu gila sih capek ya. heeh. Capek luar biasa karena itu mix antara, kombinasi lari dan fungsional gitu Heeh, dan itu ada 8 station dan 8 kilo 8 lari. kilometer lari Kak, Iya. aduh. Kan bisa pada nggak tahu kendaraan namanya motor apa gi Iya, udah enak-enak gitu ya. iya, ada sepeda, motor, lari. Tapi maksudnya sebetulnya ya aku ya, pembelajaran aku ya ketika aku bener-bener mengenal lari, Bener, itu endurance aku tuh jadi lebih naik gitu loh. mhm, Aku kerasa banget pada saat aku film Ikatan Darah, itu awal mulanya aku join lari. mmm, Sebetulnya aku nggak pernah ikutan lari, jadi cuman gym aja gitu kan. Nah pada saat itu aku menerapkan pada saat syuting Ikatan Darah, aku menerapkan menu-menu lari yang dikasih sama teman-teman aku juga gitu, heeh. sama coaching aku. Terus habis itu aku terapin, jadi sebelum berangkat syuting ke film Ikatan Darah itu, aku lari dulu. Aku Oh, selesaiin lari dulu, menunya kan hampir everyday ya, paling 2 dalam seminggu itu 2 hari untuk rest. Jadi aku ikutin tuh menu-menunya itu, terus habis itu, aku juga sambil melakukan, koreo fighting untuk film Ikatan Darah heeh. gitu. Tapi itu maksudnya ketika aku masuk ke syuting, itu akhirnya jadi nggak begitu capek. Jadi works ya, Iya jadi jadi kayak works banget dan gitu. kepakai juga karena ada lari-larinya juga di Iya, maksudnya kayak lari-lari segala tapi kan kalau aku nggak lari. Kalau yang lari itu kebanyakan derby. adalah Kak Derby gitu kan. Cuman kan maksudnya bener-bener kepakai banget. Jadi pada Mhm, saat aku mau koreo berulang-ulang segimanapun, ya alhamdulillahnya nggak begitu capek eee, gitu. Itu yang aku rasain maksudnya ketika aku belajar lari gitu. Endurance-nya bener-bener naik karena kan yang dilatih adalah otot jantung juga kan. heeh, Jadi itu sangat bermanfaat sekali. Jadi apakah
Mas Matias mau ikut lari? Entar dulu deh. Yang dikit-dikit nggak apa deh. Ya nggak apa Heeh, ya. tapi jangan yang 8 kilo, waduh kayaknya Heeh. enggak dah. Oh ya udah yang 5K dulu 5 ya, 5K gitu masih nggak apa-apa kan, kali. ya kan. Masih nanti kita coba deh. Iya, sambil senyum-senyum, sweet and smile gitu. Aduh, Gitu. deh, Mhm. apalagi yang akan dikerjakan seorang istri Melinda gitu ke depannya? Mungkin yang, dalam waktu dekat dan, Mhm. dalam waktu panjang nanti. Kebetulan aku lagi mempersiapkan bisnis sih. Ya, Ya gitu, tapi masih berhubungan dengan olahraga juga sebetulnya gitu. apa tuh? Jadi aku lagi mau ngeluarin beberapa, apa namanya, sportwear untuk Oh. brand aku sendiri. Insya Allah mudah-mudahan, Agustus sudah mulai running, Oh, ini gitu. jadi bisnis pertama atau Bisnis pertama. wow, Tapi kena kan tetap olahraga, maksudnya tetap di apa, di dunia olahraga juga dan itu kan sangat berguna juga kan untuk mhm. kayak tapi aku mempersiapkan kayak baju-bajunya, ya kali aja nanti kalau suka jangan lupa ya, nanti kalau ini jangan lupa dibeli. Enggak ini udah ada, brand-nya udah ada namanya? Brand-nya namanya Luma, tapi kita belum running. Oh, Luma, apa Luma. itu? Luma itu artinya kalau bahasa Jawanya itu lebih ke kesabaran sih. Mmm, Tapi aku mengaitkannya itu lebih ke bahannya tuh lembut ya, jadi bisa bisa membuat nyaman gitu, terus bisa membuat rileks itu sih, itu. oke. Jadi aku lebih lebih konsisten di bahannya untuk bisa lebih comfortable kalau misalkan dipakai untuk entah itu pilates, atau gym, ataupun padel, ataupun lari gitu. Oh berarti, pakaian olahraga untuk semua ya? Untuk semua Oh enggak, tapi, female only. female Iya, female only. only. Jadi belum bisa coba ya Mas Iya Matias. bisa, kesempitan. Kesempitan ya. Mungkin Waduh buat masih pasangannya female. nanti Oh ya, aku boleh, kirim ya. boleh boleh boleh. Siap. Siapa tahu suka gitu. Iya. Nah, Mhm, Gaismi dari perjalanan Gaismi di dunia entertain itu udah mhm, cukup lama gitu. mhm, Kalau dijadikan sebuah film, mhm. akan mengangkat, tema apa? Tema Kehidupan seorang temanya mungkin aku lebih suka sih, ya itu dia sih, bagaimana memproses sih, heeh, proses. Prosesnya itu kayak misalkan proses untuk mencintai martial art itu sendiri ataupun seni bela diri. Karena kan yang paling penting menurut aku cinta dulu kepada, apa namanya, kegiatannya, entah mhm itu mungkin itu martial art, entah itu olahraga, bukan hasilnya gitu. mhm, Ketika kita udah mencintai itu, mencintai prosesnya, akhirnya akan menjadi terbiasaan. Jadi bukan berarti kalau prosesnya itu juga tidak berarti, iya, prosesnya apa, hasilnya juga hasil, tidak berarti. Tapi mencintai dulu prosesnya, akhirnya, hasilnya itu akan mengikuti gitu. iya Itu iya, sih bener yang bener, paling penting menurut aku dan mungkin kalau misalkan part mana yang memang kalau misalkan dibikin gitu heeh, kan, aku sih pengennya sih lebih ke bagaimana proses untuk mencintai seni bela diri Indonesia yaitu silat. oke, Itu kan nggak banyak orang mau ya, apalagi heeh, mungkin sekarang ini kan banyak ya bela diri mana sebenarnya bela diri apapun itu bagus, cuman kan kita berada di lingkungan Indonesia yang menurut aku seni bela diri Indonesia which is itu silat itu perlu dilestarikan gitu. Kalau misalkan enggak kita yang melestarikan itu semua, ya siapa lagi gitu. Apalagi kan orang kalau melihat silat mungkin terlihat kuno dengan bajunya itu-itu mhm, aja gitu kan, style-nya itu-itu aja. Tapi ya kita harus cinta sih, bagaimanapun ya itu adalah seni bela diri khas dari Indonesia, Indonesia. Takutnya kalau misalkan nggak kita mengapresiasi dan, tidak melestarikan itu, takutnya diambil orang baru deh. Kita baru koar-koar iya, yang keluar-keluar waduh, gitu kan. giliran ini nggak dijaga, Iya, nah itu makanya menurut aku kayak please mungkin dari nanti ada filmnya, entah itu nanti mungkin ada, seperti kayak, apa namanya, kayak pertandingannya. Kalau sekarang kan lebih banyak banget combat sport kan. heeh, Ya mungkin ada nanti silatnya lebih banyak lagi, pertandingan-pertandingan silatnya kan itu juga menarik ya, iya ataupun iya, dari seni-seninya gitu. Ya mudah-mudahan sih itu sih menurut aku kayak part itu yang pengen diangkat gitu. part nyanyinya dimasukin nggak pas dibikin film? Itu bagian proses juga Iya, untuk, mencari jati diri ya. Kok tetep aja nyanyi, apa pengen aku nyanyi apa gimana? boleh boleh Jangan ayo dong, jangan jangan ayo kasih. Dia jangan dong. masih inget gak single dulu tuh, selingkuh deh, keselingkuh gimana?
Aduh ya Allah. Aduh, udah lupa ya liriknya ya. Yang selingkuh, lupa lagi ya. Jangan diingetin ya, astaga. Lupa jadi malu sendiri. Tapi seru sih itu, apa namanya, bagian yang menurut aku ya, bagian perjalanan hidup lah Iya, gitu. iya. Untuk sampai sejauh ini juga, sampai di titik ini dan banyak terima kasih sih sama proses-proses yang udah aku lalui, terutama sama badan aku sendiri. Mhm. Yang sampai saat ini alhamdulillah sehat gitu, alhamdulillah dikasih, apa namanya, dikasih dikasih baiklah badannya, entah itu raganya, entah itu mentalnya, karena kan gak gampang juga ya ternyata Benar, pas benar. dipikir-pikir jadi flashback lagi, wah ternyata udah banyak ya yang aku laluin Iya udah gitu. lama loh kalau Iya, kalau kita kalau di-flashback lagi iya kan? sampai di titik Iya sekarang. betul, kayak sekolah terus masuk ke sini, terus tiba-tiba bisa ke sini dan itu tuh nggak nyangka juga gitu, karena kan aku tuh sebetulnya dari kampung ya, Mmm, jadi agak jauh untuk masuk ke Jakarta sebetulnya. emang, Aku tuh kecil aku tuh tinggal di namanya Kampung Pangauban yang ada di Cililin tapi ke sana lagi, Kabupaten Bandung. Itu tuh oh jauh banget dari kalau misalkan sekarang nih ya, kalau misalkan aku pulang kampung pun, itu masih harus menembus hutan dan sawah dulu, oh, gitu. Dan pada saat itu memang belum ada jalanan yang besar ya, gitu. Nah sekarang mungkin ada tapi cuman, bisa satu mobil aja gitu, sampai sekarang pun gitu. Jadi bener-bener di tengah hutan, tapi pas ya alhamdulillah bisa sampai sini tuh kayak, gila ya Tuhan kayak memberikan jalan sangat luar biasa dan tidak disangka-sangka akan seperti ini gitu. wih gokil, Ismi Melinda dari Gitu Cililin sih. menuju pentas internasional, Asik. asik dari Cililin, anak Cililin. Anak cililin. Oke, Iya. waduh terima kasih banyak Kak Terima Ismi udah mau kasih. mampir, udah mau ngobrol-ngobrol di Kapan Lagi Talk. Sukses buat Mhm, karir ya Kak Ismi amin. di film atau di bisnis yang baru nanti. Amin. Sukses buat semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Kak Ismi. Ya terima kasih sudah, apa, mengundang saya ke sini dan bisa berbagi cerita dan sharing. Jadi flashback lagi dan ingat lagi, iya juga ya sampai sejauh ini. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke Kak Lovers, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Ismi Melinda. Sekarang gua Matias pamit, sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya.